Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin, di mana kemarin itu merupakan cara simpel menggunakan 3D kamera tracking ya dengan menambahkan teks di satu titik. Nah, sekarang ini sedikit lebih rumit dibandingkan kemarin. Di saat ini, di materi ini, saya ingin membuat efek api gitu ya di jalan ceritanya. Jadi ini aslinya nggak ada api ya di jalannya, tapi kita menggunakan 3D tracker kamera dan juga menambahkan satu efek api gitu ya. Di mana di sini saya download efek apinya di Adobe, terus ditambahkan ke video ini. Nanti hasilnya seperti ini. Ini saya coba play dulu ya. Oke, seperti itu. Ya, ini masih pakai 3D tracker ya. Nah, untuk memulai, jadi di sini saya membuat video ini tuh pakai dua aset, di mana aset yang pertama adalah video mentahnya ya, video jalannya, lalu yang kedua adalah efek apinya. Nah, saya akan membuat komposisi baru. Di sini untuk ukuran aturannya sama seperti kemarin, jadi disamakan ukuran komposisi dan juga videonya. Lalu saya masukkan videonya di sini pakai yang aset minggu 15. Nah, di sini videonya akan saya atur hanya 5 detik ya durasinya. Lalu ini tuh durasi videonya yang aslinya tuh sekitar 25 detik dan akan saya potong di mana videonya ini si videonya atau kameranya tuh udah jalan. Ya, nah segini. Segitu. Nah, lalu langkah yang selanjutnya ini sama seperti minggu kemarin, kita akan menambahkan pertama-tama akan menambahkan 3D tracker, 3D kamera, sorry, 3D kamera tracker. Untuk cara penggunaannya sama ya, ini bisa diklik dua kali di layar yang sedang aktif, atau kalian drag 3D kamera tracker ini ke komposisi. Nanti akan eh, ada loading ya untuk menganalisis video. Oke, ini akan saya percepat saja. Baik, analisis videonya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan tentukan titik-titik mana yang akan kita pakai ya untuk dijadikan ground. Nah, di sini kalau kita lihat karena videonya ini terlalu cepat ya dan juga menggunakan kamera handphone, jadi tekstur-tekstur yang sebetulnya di jalan ini tuh bisa dijadikan apa namanya tanah jadi hilang ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan 3D kamera tracking, mungkin perpindahan kameranya, pergerakan kameranya bisa sedikit lebih lambat karena ini terlalu cepat ya. Jadi cuman sedikit di jalan ya. Tuh ya. Jadi di sini saya akan membuat satu area ya, akan menseleksi satu area di jalannya, di mana nanti di jalan ini tuh akan menjadi origin atau base dari semua efek. Jadi karena mau memberikan efek api di jalan, jadi saya akan menseleksi jalannya ya di sini. Ini akan dijadikan satu ground plane atau origin. Nah, jadi sebelum kita menambahkan solid, jadi pertama-tama kita tentukan dulu set ground plane-nya.
Ya, jadi klik kanan, setelah klik, terus klik kanan, klik kiri, klik kanan, pilih yang set ground plane origin, klik kanan lagi, pilih yang create solid and camera. Nah, nanti akan tambah solidnya ya di sini. Nah, itu nantinya akan menjadi apa namanya sih tanahnya. Nah, kalau misalkan masih kurang pas kemiringannya ini masih bisa diatur-atur lagi ya. Kemiringannya terus juga rotasinya masih bisa diputar-putar lagi. Ini disesuaikan dengan kondisi jalannya, kondisi tanahnya. Oke, seperti itu. Ini udah nempel di jalannya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan si efek apinya ya. Untuk menambahkan efek apinya kita langsung drag aja di sini. Saya udah import apinya, langsung saya drag saja ke dalam layer. Nah, bedanya dengan teks karena teks udah polos ya backgroundnya. Jadi kalau kalian dapat aset efek api atau efek apapun itu dan masih memiliki background hitam, di sini ada beberapa hal yang harus kita kerjakan terlebih dahulu gitu ya. Jadi di sini kita harus ubah blend modenya. Blend modenya itu akan muncul di layar panel, tapi di sini belum ada ya. Jadi kita harus klik dulu toggle switches atau mode. Nah, nanti di sini akan muncul mode blendingnya. Ya, blending modenya baru muncul. Kita select dulu layer apinya, lalu kita ubah di sini jangan normal, kita ganti ke screen. Ya, jadi nanti si bayangan hitamnya akan hilang dan memang sih nanti apinya dia akan jadi semi transparan gitu, tapi tenang aja, nanti akan kita tambahkan efek tint dan juga glow ya. Nah, kalau udah kita kembali lagi ke toggle switches. Nah, sebelum kita ubah ke 3D layer, di sini kita harus pindahkan juga si anchor pointnya, jangan di tengah-tengah, tapi kita pindahkan anchor pointnya itu di bagian bawah apinya. Karena nanti kita ingin si apinya itu ada di atas jalan betul-betul ya, jadi bukan ada di tengah-tengah atau kayak yang tenggelam. Jadi si ini tuh nantinya akan menentukan posisi. Jadi posisi 00-nya itu ada di sebelah sini. Nah, kalau udah baru kita klik dia jadi 3D layer. Sebenarnya ini udah nempel sih tuh. Ya, tapi posisinya ini belum sama dengan si rectangle yang tadi. Nah, untuk menyamakan posisinya kita tinggal copy paste saja posisi si layernya. Untuk memunculkan posisi layar, kita klik di track solid ini, tekan P di keyboard, lalu nanti akan muncul position. Nah, position ini kita copy, jadi klik positionnya, kalian tekan Ctrl C di keyboard, sekarang klik layer apinya, tekan P, klik kanan, atau nggak bisa langsung klik posisinya, lalu tekan Ctrl V. Nah, nanti si apinya itu akan pas berada di atas ini ya. Nih, ada pas di atas si track solidnya ini ya, atau ground plane-nya tadi. Ya, kalau udah tidak dipakai ini disembunyikan saja. Terus kalau misalkan apinya dirasa terlalu besar ya seperti ini bisa kita atur lagi rotasinya, rotasi si apinya dan juga ukurannya. Jadi ukurannya masih bisa kita perkecil. Ya, ini bisa kita kecilkan lagi. Terus posisinya kalau perlu digeser
agak geser lagi rotasinya. Kalau belum mengarah ke kamera ya, bisa kalian apa namanya, arahkan ke kamera. Atau kalau misalkan mau selalu menghadap kamera, di sini ada triknya. Kalian bisa klik kanan, terus pilih transform. Kalian bisa klik yang auto orient. Nanti di sini kalian pilih yang orient toward kamera. Jadi nanti kalau kameranya jalan, ya si apinya itu akan selalu menghadap ke kamera. Dia akan otomatis apa ya, berputar. Nah, kayak gitu. Jadi nggak kayak terlalu tempelan gitu ya. Oke, ini kayaknya terlalu besar kalau dari deketin. Ya gitu. Jadi nanti dia akan otomatis berputar ya si apinya. Oke, sip. Nah, selanjutnya di sini si apinya tuh masih belum menyala ya, dan kita bisa menambahkan beberapa efek di kameranya. Sorry, beberapa efek di layar api ini. Efek api ini yang pertama, supaya warnanya lebih terang, kita lihat di panel efek dan preset. Kita bisa pilih, kita bisa tambahkan efek tint. Kita lepaskan, kita drag, lalu lepaskan di layar apinya. Nah, kalian buka panel efek control. Di sini ada amount of tint. Kita ubah dia ke 100. Terus warnanya di sini map white tone-nya bisa kita ganti ke warna merah. Ya, kalau misalkan mau menambahkan efek warna merah atau warna oranye. Oke, terus kalau udah, kita juga bisa menambahkan efek glow. Di sini ada stylize. Glow tuh udah banyak ya, jadi kita pilih yang stylize glow. Ini sama, kita drag, lalu lepaskan di layarnya. Nah, apinya udah mulai kelihatan ya. Terus kita buka lagi panel efek control. Di sini ada glow. Nah, untuk eh selanjutnya di sini kita bisa atur-atur glow thresholdnya. Kalau misalkan gini kan terlalu apa ya, kayak terlalu silau. Di sini kita atur-atur si glow thresholdnya. Terus juga glow radiusnya. Oke, ini kita perbesar dulu. Nah, terus kita atur juga glow intensity-nya. Ini bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi. Ya, kalau mau kelihatan lebih merah ya kita tambah si nilainya ya. Terus glow threshold-nya kayak segini. Nah, di sini juga ada beberapa pengaturan seperti glow based on-nya tuh based on apa nih? Ada apa channel? Kalau apa channel nanti semua layernya kena ya. Jadi kita berdasarkan color channel. Jadi nanti berdasarkan warna si glow-nya itu. Terus tadi tuh apa, glow threshold-nya ini. Terus glow radiusnya kita atur segimana ya. Dan glow intensity-nya. Oke, terus nah ini sambil digeser-geser lagi ya si tintnya. Terus kita ke bawah. Di sini ada composite original, bisa on top, bisa behind, bisa no one. Ini bedanya, biasanya sih pilih yang behind ya biar eh, tetap menyala.
Nah, oke. Terus di sini ada original color, warnanya nanti bisa di kalian ubah-ubah ya. Ada arbitrary map atau sesuai dengan warna asli. Terus juga di sini ada glow operation. Glow operationnya ini harus kalian tambahkan, harus kalian ubah. Jangan di normal, karena kalau di normal nanti dia akan nggak muncul si glow-nya. Jadi sih saya sarankan kalian bisa tambahkan ke screen ya, atau yang add, antara screen atau yang add, baru kelihatan si glow-nya. Oke. Terus juga di sini ada pengaturan color look. Ini bisa kalian atur-atur color look-nya. Terus juga color paste-nya. Nanti warnanya akan berubah-ubah. Terus di sini ada NB midpoint. Ini bisa kalian atur-atur juga midpoint-nya. Ya, tapi kalau nggak perlu ini kita Ctrl Z aja, tetap di stay di 50. Terus ini ada color A, color B. Untuk di sini kita bisa mengubah warnanya ya. Misalkan mau jadi merah dan oranye. Seperti itu. Jadi nanti warna yang muncul glow-nya itu antara merah dan oranye. Oke. Terus di sini ada glow dimensi. Glow dimensinya bisa hanya horizontal aja. Ya, jadi nanti si glow-nya itu hanya muncul di horizontalnya saja atau vertikalnya saja seperti ini atau kedua-duanya. Ya, ini mah disesuaikan saja ya dengan kebutuhan. Oke, seperti itu ya. Jadi ini sedikit perbedaan dengan yang teks. Kalau teks kemarin mungkin tinggal diubah saja si teksnya jadi 3 dimensi ya supaya nggak terlalu flat, terus ditambahkan efek bayangan. Tapi kalau misalkan kita mau menambahkan eh, apa efek terbakar seperti ini, tadi kita harus ubah dulu si blend modenya ya supaya background hitamnya hilang. Terus kita tambahkan juga efek supaya si apinya ini selalu mengikuti kamera tadi di transform auto orientnya ke kamera. Terus juga kita tambahkan tint dan glow-nya. Ya kalau tanpa ada glow jadinya seperti ini. Ya tuh masih ya apa ya agak kurang gitulah ya. Kurang menyala ya. Tapi kalau udah dikasih glow kita bisa tambahkan dia lebih menyala. Baik, itu saja mungkin ya untuk apa namanya materi 3D kamera tracker ini. Jadi mungkin kalau kalian mau bikin film science fiction atau menambahkan efek di tugas sinematografi kalian nanti, kalian bisa menggunakan 3D tracker ini mungkin akan jadi sering dipakai gitu ya karena ini bisa menambahkan apa beberapa visual efek ya seperti terbakar atau jalan yang hancur misalkan atau ya bisa banyak hal gitu ya. Kalau misalkan tembakan ada asap-asapnya juga itu bisa dipakai ya. Baik, itu aja ya untuk materi saat ini. Ini bukan materi terakhir. Silakan kalian coba di tempat masing-masing. Paling kalau misalkan mau menambahkan efek ini, catatannya perpindahan kamera jangan terlalu cepat ya. Jadi kalau ini terlalu cepat dan juga mungkin kualitas gambarnya juga itu perlu diperhatikan karena ini mengambil dari tekstur. Jadi kalau 3D trackernya menggunakan kamera yang apa ya detailnya kurang seperti ini dengan handphone, jadi nanti akan agak susah
menentukan si poin-poinnya tadi. Ya, biasanya nggak kedetek kalau terlalu mulus hasilnya. Baik itu saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.